Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan membuat ataupun menjelaskan cara membuat CRUD dengan PHP dan MySQL. Nah, apa itu CRUD? CRUD adalah sebuah tabel yang mana di dalam tabel itu kalian bisa membuat, melihat, mengupdate dan menghapus sebuah data ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan membuat itu. Nah, yang pertama, bentar ya teman-teman. Di sini kita buka XAMPP terlebih dahulu ya. Ini aku sudah buka. Kalau kalian tidak mempunyai ini, kalian bisa download dan install terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL ini dengan mengklik tombol start yang ada di sampingnya. Kita klik dulu. Ini juga. Nah, kalau sudah aktif seperti ini ya, dan tidak ada pesan error di sini, artinya ini bisa ya, teman-teman. Nah, jadi setelah itu kita akan masuk ke sebuah database ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat database di php-myadmin. Nah, cara membuatnya kalian tinggal klik new ini ya, teman-teman. Nah, di sini ketikkan terserah bebas karena di sini aku sudah membuat yang bernama DB buka warung ini, dan juga di dalamnya terdapat tabel ya, teman. Kalau kalian mau membuat tabel seperti ini, kalian bisa klik di sini ya, teman-teman. Kemudian misalnya kalian mau ada 7 kolom yang nama, alamat dan lain sebagainya ya, teman-teman. Itu kalian bisa pilih di sini. Terus kalian klik tombol create. Nah, kebetulan aku sudah membuat tabel ya, teman-teman. Dan di sini ada dua tabel. Kebetulan juga pada video ini yang kita bahas hanya satu tabel saja, yaitu kategori, karena lumayan panjang juga teman-teman. Kebetulan sudah saya buat, jadi kita lihat strukturnya ya teman-teman. Struktur artinya isinya. Nah, di sini terdapat kategori ID yang auto increment teman-teman, dan juga kategori name ya. Ini struktur dari tabel tadi teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman pergi ke folder penyimpanan di mana teman-teman menginstal XAMPP, kemudian pilih htdocs teman-teman. Nah, di sini kalian buat file baru, folder baru yang bernama sama seperti database yang kalian buat tadi di php-myadmin. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya. Nah, lalu eh, karena itu kita langsung aja ke tahap selanjutnya, yaitu mengoneksikan ataupun melihat apakah database kita yang kita buat di php-myadmin itu bisa terkoneksi ke Visual Studio Code ataupun kode editor lainnya yang teman-teman pakai. Nah, kalau di sini aku menggunakan Visual Studio Code teman-teman. Nah, jadi kita ingin menghubungkannya ke sini. Caranya teman-teman buat yang namanya, oke, ini saya hapus dulu deh ya. Ingat teman-teman, kalau pertama-tama membuka Visual Studio Code, kalau nggak nemu folder ini ya, kalian bisa klik di file di sini, kemudian open folder dan pilih folder yang kalian buat tadi. Nah, kalau sudah, kalian klik logo ini ya, logo file plus ini, artinya ini adalah tombol untuk mengcreate atau membuat file baru. Teman-teman klik saja dan kita namai sebagai db dan titik php, teman. Nah, kalau sudah, teman-teman ikutin saja seperti ini. Kita buat file php. Oke, hostname kita
localhost kemudian jangan lupa titik 2, ada lagi username, kemudian sini kita isi root teman-teman, dan selanjutnya password. Di sini kita kosongkan aja, kalau mau kosongkan tinggal di dalam petik 2 ataupun petik 1 seperti ini ya, jangan diisi ya teman-teman, itu berarti kosong. Kebetulan memang kosong passwordnya. Kemudian db name atau database name ya teman-teman, sini kita isi dengan nama database yang kita buat ya. Nah di sini saya kan tadi membuatnya sebagai db buka warung ya teman-teman. Nah kalau sudah begini, ini belum selesai ya teman-teman, kita lanjut codingannya. Kita buat variabel chon ya, kita klik mysqli connect, kemudian dalam kurung kita panggil variabel ini ya teman-teman. Nah username, password ya, dan juga db name. Nah kalau sudah begini, kita pilih ini. Ini adalah tanda kalau gagal terhubung, jadi kita ketikkan seperti ini. Kalau berhasil dia nggak terjadi apa-apa ataupun layar kita blank ya teman-teman, bukan blank tapi kosong karena kita tidak mengisi apa-apa. Dan kalau tidak berhasil terhubung, maka akan tampil tulisan ini ke browser kalian ya. Kita coba dulu, kita jangan lupa untuk menutup codingannya. Nah caranya untuk mengeceknya adalah yaitu kita panggil, kita refresh, kita compile ya teman-teman file ini, dan caranya adalah kita ketikkan localhost nama database, ini buka warung ya. Nah kita enter. Nah di sini terdapat nama file yang sudah kita buat tadi dan kita klik aja. Nah di sini kosong ya teman-teman, artinya ini sudah terkoneksi. Oke, juga sudah terkoneksi. Selanjutnya ini tujuan utama kita yaitu membuat CRUD. Nah pertama-tama sama seperti tadi, kita klik new file, kemudian ini terserah teman-teman namanya, nggak ngaruh ya teman. Kalau di sini aku ingin membuatnya sebagai data kategori .php, jangan lupa. Nah kalau sudah, ikutin saja seperti ini codingan saya. Kita include dulu php, start kita kosongkan, kemudian include ya, jangan lupa include supaya database-nya juga masuk di sini .db.php, dan jangan lupa ditutup. Nah setelah itu kita buat struktur codingan HTML, tinggal tanda seru kita pencet. Nah di sini title-nya kita kasih nama toko saja ya, kalau saya mau namanya The House, jadi kita namanya saja The House. Oke,
Selanjutnya kita buat link untuk CSS ya teman-teman. Link rel bentar. Nah, sini nanti saya akan buat file CSS ya, folder CSS yang bernama filenya adalah style dashboard ya, ataupun style aja deh ya, the CSS. Kalau sudah, ini kita ke menu head ya teman-teman, ke body ya, kita bikin header, kita komen aja ini untuk header, kemudian kita tutup, kita bikin header teman-teman, kemudian div, lalu di div-nya ini kita kasih kelas container. Nah, di sini kita bikin heading 1, ini juga kita kasih link, jangan deh ya, kita bikin the house saja, the house ini arti nama. Nah, kita lihat dulu apa jadiannya, kita panggil namanya. Kalau kalian lupa, kalian hapus saja nama file sebelumnya, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita kembali ke halaman home lah ya, istilahnya, dan terdapat file baru yang telah kita buat tadi, yaitu data kategori. Kita klik aja. Nah, di sini sudah ada house, ini belum kita apa-apain. Selanjutnya header sebenarnya sudah selesai. Kita di bawah header ini kita bikin div lagi, kita kasih class section ya teman, kita panggil section. Nah, di sini kita div lagi dan kita panggil, kita kasih class lagi yang bernama container. Kalau sudah, kita bikin heading 3, data, kita panggil data kategori. Setelah itu kita div lagi teman, ini banyak div ya, kita class, kita panggil box ya. Nah, kita panggil box, dan di sini kita selanjutnya kita klik tabel. Nah, di dalam tabel ini kita kasih border terlebih dahulu, kita cukup 1 saja, kemudian kita cell spacing ya teman. Nah, seperti ini, lalu kita class juga untuk memanggilnya di CSS nanti, tabel. Kemudian di sini kita, kalau ini kan sudah tabel ya, kita buat t-head. Nah, di dalam t-head ini kita kasih tr, dan di dalam tr ini kita kasih th, dan bentar. Nah, th yang pertama kita atur lebarnya terlebih dahulu, kita kasih aja 60 pixel ya teman-teman. Nah, pixel kita kasih nomor 0 saja, dan ini kita copy aja.
Nah, seperti ini. Di kategori ini kita nggak usah kasih white aja, kita ubah aja namanya menjadi kategori, kemudian di sini aksi ya teman. Nanti di bawah aksi ini akan terdapat tombol hapus dan juga edit yang nanti akan kita buat aksi ya teman. Nah, kalau sudah seperti ini ya, betul, aku lupa teman-teman, di sini kita kasih 200 pixel ya, jangan dihapus white-nya. Nah, kita lihat dulu. Nah, sudah teman-teman, terdapat nomor, kategori, dan aksi pada tabel. Nah, selanjutnya kita membuat tbody dulu ya. Tbody. Lalu di sini kita ketikkan PHP. Kita atur dulu deh ya. Nah, sini kita buat variabel no yang berisikan 1. Kemudian kita buat lagi variabel kategori. Sini kita isi dengan con ya. Nah, di sini bentar, kita panggil select ya, from, artinya pilih dari tb kategori yang ada di PHP MyAdmin. tb kategori ini yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, ingat, order atau berdasarkan ya, kategori ID ya teman-teman, artinya ini akan berurutan sesuai ID-nya nanti, yang sesuai dengan urutannya lah pokoknya teman-teman. Nah, kita pakai while dulu. Di sini kita kasih while ketika row dengan mysqli dot fetch array sesuai dengan kategori, kita di dalamnya, maka sini ya teman, ini kita buat di sini, kita rapikan dulu. Caranya adalah format dokumen. Nah, di sini kita buat tr terlebih dahulu, kemudian kita kasih td. Di sini kita kasih php echo, kemudian variabel no. Nah, ini artinya sesuai dengan urutan ya teman. Kita tutup codingan PHP-nya. Ini kan yang di dalam tabel tadi ya teman. Nah, selanjutnya td, kita buat lagi database ya, bukan database, maksudnya kita buat lagi untuk mengoneksikan atau membuat si kategori nama ini berada di tabel ini ya teman. Nanti kategori yang ada di database ini akan berada di sini. Nah, ini kan belum. Nah, ini masih error ya teman-teman karena belum jadi. Nanti ya akan begitu ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita buat lagi PHP di sini. Nah, jadi ini kok kita lihat. Nah, jadi ini dia teman-teman, database atau isi database kita sudah terpanggil di web yang kita buat. Ini isi dia, hands-free, microphone, Samsung dan lain. Dan ini kita bisa langsung hapus. Ada tombol confirm yang tandanya di sini adalah on click, teman-teman. Yakin ingin hapus. Nah, di sini tampil sebagai ini ya. Kita sudah berhasil membuatnya. Kita coba kita hapus. Nah, ini terjadi error karena
belum kita buat file hapus ya teman-teman. Jadi kita buat file hapus lagi, yang dimana di dalam file hapus itu terdapat codingan PHP untuk menghapus database ini, isi dari tabel ini lewat web ya teman-teman. Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita style atau kita modifikasi tabel ini menjadi lebih menarik. Oke, kita buat style CSS ya teman. Di sini kan, nah di sini adalah folder dan ini adalah nama CSS-nya ya teman-teman. Di sini kita buat folder, ada logo ini, kita klik, kita akan CSS, kita klik ini, nanti di dalamnya akan terbuat file, kita namanya style.css. Nah, di sini ini pertama-tama kita bikin dulu bintang seperti ini, lalu padding, kemudian kita kasih 0, margin kita kasih 0, jangan lupa titik koma ya teman. Nah, di sini juga kita kasih font, terserah ya teman, kalau ini sih nggak usah, supaya lebih cantik kalau kita kasih sans serif saja. Nah, tutup kurung, kemudian kita kasih A, di sini kita kasih color inherit ya. Nah, di sini kita kasih text decoration ya, text nah non. Oke, kalau selesai kita input control, kita masukkan si input control. Nah, kita widthnya pokoknya ketikkan aja seperti ini. Nah, selanjutnya kita button tambah data. Button tambah data ini adalah button yang dikhususkan untuk tambah data yang belum kita buat. Jadi foldernya itu atau filenya atau codingannya belum kita buat teman-teman, tapi kita sudah buat stylenya, nggak apa-apa lah teman-teman. Yang penting kita sudah membuat langkah-langkah pembuatannya yang ada sudah tertera di laporannya teman-teman. Kita kasih padding. Nah, di sini lalu kita header, di sini kita kasih seperti ini. Kemudian header H1 kita float left. Nah, left. Oke, kita kasih padding 10 pixel, kemudian 0 ya. Selanjutnya header UL. Di sini kita kasih float dan padding. Kemudian header UL dan li. Nah, di sini kita kasih display in block ya teman-teman. Di sini juga kita kasih header UL li, kemudian A, dan kita kasih padding. Selanjutnya container kita kasih seperti ini ya, supaya cepat aja saya copy paste. Container kita kasih container after. Selanjutnya kita kasih exception, kemudian kita kasih box, kemudian kita kasih table. Selanjutnya kita kasih table lagi. Nah, yang terakhir kita kasih table trtd. Oke, kita coba cek di sini. Nah, ada desain di sini sudah berhasil, ini juga sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat codingan untuk menghapus mikrofon ini. Nah,
Yang pertama, di Visual Studio Code kita klik new file. Kita kasih nama terserah, tapi di sini aku mau kasihnya nama hapus PHP. Proses hapus PHP, kemudian kita ketikkan PHP. Kita tutup di sini, kita include DB ya. Database PHP 2. Nah, di sini if iset sama dengan kita klik kurung get di sini IDK. Sini kita buat variable delete dan MySQL query kita kasih variable count, kita delete from CB kategori, artinya mendelete dari tabel kategori, di mana kategori ID adalah tanda petik 2 titik 2 titik. Sini kita kasih get. Nah, get di sini sebelum titik kita kasih IDK terlebih dahulu, kemudian kita kasih ini. Di sini kita kasih echo yang langsung script window artinya kita mau menghapus, maka akan kembali atau akan tetap di halaman itu juga. Maka beginilah caranya. Data PHP Nah, kita coba cek, kita refresh dulu. Nah, sudah terhapus teman-teman ya, sudah berhasil. Maka begitulah kesempatan saya pada video kali ini. Nah, untuk data edit dan data tambah kategori yang ada di sini, tapi sebelum itu kita buat dulu tambah kategori ya. Di sini kita buat saja tombolnya supaya enak nanti teman saya untuk mengodingnya. Kita buat di sini. Nah, di sini ya. Klik aja ini di bawah ini. Nah, masukkan seperti ini ya, teman-teman. Nanti di sini akan muncul tambah data. Ya. Ini kalau diklik nggak akan mengarah ke ya not found karena filenya belum dibuat. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Aryangga. Di sini kita akan melanjutkan presentasi dari Arifin. Baiklah, pertama-tama kita buat file bernama tambahkan kategori PHP. Kemudian copy saja codingan yang ada di file dari data kategori PHP. Nah, di sini pada line 26 ubah data kategori menjadi tambah kategori.
hapus line 28 sampai 55. Kemudian buat seperti ini. Pertama kita buat tabel from terlebih dahulu. Kemudian di bawah div penutup kita buat sintak PHP seperti ini.
untuk menghubungkan tb_kategori ke halaman tambah data, yang mana nantinya ketika kita klik konfirmasi, maka data akan bertambah. Lalu jika berhasil, maka akan muncul kata berhasil, karena pada codingan di atas memang sudah kita set seperti itu. Lalu jika gagal, maka akan muncul kata gagal, dan juga akan memberitahu gagalnya di mana. Selanjutnya, kita ketika berhasil memasukkan data, maka akan muncul peringatan, serta akan secara otomatis mengarahkan kita ke halaman data kategori. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Yang dari saya Diki Arianda, saya ucapkan Sekian dari saya, Diki Ariangga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat file yang berisi coding untuk mengedit kategori pada web yang sudah sama-sama kami buat. Oke, yang pertama buat file bernama edit kategori .php. Kemudian copy aja codingnya ada di file tambah kategori. Di sini ada sedikit yang kita ubah. Nah, yang pertama pada line 5 di bawah include ketikkan seperti ini.
Kemudian pada line 36 ubah H3 menjadi edit data kategori. Lalu pada line 39 ganti codingannya menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu, pada line 48 sampai 50, ubah dan masukkan sintak PHP seperti ini. Pada line 52 di dalam if variabel insert kita ganti dengan variabel update. Kemudian pada line 53 kata tambah data berhasil kita ganti dengan edit data berhasil. Nah, sudah jadi. Maksudnya ketika kita klik submit atau konfirmasi edit data, maka akan muncul peringatan serta akan secara otomatis mengarahkan kita ke halaman data kategori. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.